Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, usai Piala AFF 2022, striker Timnas Indonesia dilirik klub Jerman. Media Vietnam soroti nasib Sintayong. Nasib ketum PSSI di ujung tanduk, Asnawi anggap Iwan Bule masih yang terbaik. Nasib ketum PSSI di ujung tanduk, Asnawi anggap Iwan Bule masih yang terbaik. Nasib Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI benar-benar ditentukan dalam KLB atau Konferensi Luar Biasa PSSI yang bakal dilaksanakan pada 16 Februari 2023 mendatang. Pemain abroad yang bermain untuk klub Korea Selatan Ansan Greeners lantas menuliskan dalam akun Twitter miliknya @asnawi_bhr bahwa Iwan Bule masih jadi yang terbaik untuk PSSI. Pasalnya dirinya mengerti dan merasakan bagaimana kepemimpinan PSSI di bawah Iwan Bule sebagai ketua umumnya yang selalu mendukung perkembangan Timnas Indonesia. Gusti Randa sombongkan pencapaian Timnas Indonesia saat jadi Exco PSSI. Mantan anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Gusti Randa menyombongkan kinerjanya saat menjadi Exco PSSI karena Timnas Indonesia sukses melaju ke final Piala AFF. Gusti Randa juga menyoroti aksi Mark Klok yang dinilai bersandiwara di area kotak penalti Timnas Indonesia, yakni pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022 saat persenggolan dengan Duan Van Hau yang dianggap kurang tepat. Media Vietnam soroti nasib Sintayong. Kegagalan Timnas Indonesia membuat media Vietnam menyoroti nasib Sintayong, di mana mereka menyebut apakah hal itu akan berujung pemecatan bagi pelatih berusia 52 tahun tersebut. Lebih lanjut, media Vietnam itu juga membahas pernyataan Exco PSSI Juni Rahmat yang mendesak Sintayong untuk mundur karena sudah gagal di Piala AFF edisi kali ini. Walau begitu, ada juga beberapa pihak yang membela Sintayong untuk bertahan. Sosok Dirtek PSSI Indra Syafri akan menjadi penentu apakah pelatih asal Korea Selatan itu lanjut menangani tim merah putih atau tidak. Suara Exco PSSI terbelah, Yoyo Sukawi tegaskan Sintayong dievaluasi tapi tidak dipecat. Suara jajaran Exco PSSI terbelah berkaitan dengan masa depan pelatih Timnas Indonesia Sintayong usai hasil minor di Piala AFF 2022. Anggota Exco PSSI Yoyo Sukawi menegaskan perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Sintayong. Namun dirinya menentang evaluasi itu berujung terhadap pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kiper Timnas Malaysia resmi jadi rekan setim Jordi Amat. Kiper Timnas Malaysia Ahmad Shihan Hazmi resmi bergabung dengan Johor Darul Takzim atau JDT setelah tampil gemilang di Piala AFF 2022. Hal ini diumumkan oleh JDT melalui video yang diunggah di halaman Facebook resmi The Southern Tigers pada Jumat 13 Januari. Dalam video berdurasi 57 detik itu, Shihan terlihat sedang menaiki limusin putih yang membentang di sekitar Stadion Sultan Ibrahim. Video tersebut juga memperlihatkan mantan penjaga gawang Negeri 9 itu mengenakan nomor punggung 33. Disamakan dengan Van Gaal, Mark Klok jadi sorotan media Belanda. Aksi Mark Klok yang dianggap diving di kotak penalti Timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022 menjadi sorotan media Belanda The Telegraph. Selain itu, di salah satu unggahan video Klok oleh akun Twitter @nosonTextPutih, salah satu netizen menyamakan aksi pemain Timnas Indonesia itu seperti kelakuan kocak dari ex-pelatih Manchester United Louis van Gaal. Tidak hanya media Belanda, salah satu akun TikTok Vietnam @next.sport juga mengomentari aksi kocak tersebut. Media tersebut bahkan menyebut bahwa aksi yang dilakukan Klok itu tak ubahnya seperti akting seorang aktor Hollywood. Iwan Fals sebut Indra Syafri bisa gantikan STY. Legenda hidup musik Indonesia Iwan Fals turut buka suara soal pelatih Timnas Indonesia dan melambungkan nama Indra Syafri. Kali ini Iwan Bule berkomentar soal pelatih Timnas Indonesia. Setelah skuad merah putih terhenti di semifinal Piala AFF 2022, muncul beragam pendapat soal keberadaan Sintayong di kursi jurulatih Timnas Indonesia. Perasaan dulu bapak ini kan pernah ngalahin Korea ya, kenapa nggak bapak ini aja yang ngelatih? Tulis Iwan Fals sembari menampilkan foto Indra Syafri. Tiga trio Timnas Indonesia gabung Persib Bandung, Mark Klok sudah gatal bertanding. Persib Bandung mendapat amunisi tambahan untuk menatap putaran kedua Liga 1 2022-2023.
Trio pemain Timnas Indonesia sudah bergabung latihan. Ketiga pemain Timnas Indonesia yang bergabung sesi latihan Persib adalah Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan juga Mark Klok. Mark Klok sendiri mengaku dalam kondisi fisik yang bagus seusai menjalani panggilan negara di Piala AFF kemarin. Klok pun sudah tidak sabar ingin segera memberikan kontribusi lebih agar Persib mencapai target juara musim ini. Usai Piala AFF 2022, striker Timnas Indonesia dilirik klub Jerman. Striker skuad Garuda Ramadan Sananta baru saja pulang dari Timnas Indonesia dalam perjuangannya di Piala AFF 2022. Usai tampil apik, Ramadan Sananta langsung buat sejumlah klub meminati jasanya. Setelah Persib Bandung, kolektor 3 gol untuk PSM Makassar tersebut juga diincar oleh salah satu klub kasta kedua Bundesliga Jerman. Klub tersebut adalah LCST Pauli yang berbasis di kota Hamburg. Kabar tersebut berembus melalui akun Twitter bernama Backcracker pada 11 Januari kemarin. Rans Nusantara jamin Edo Febriansyah tidak hengkang. Diungkapkan oleh Presiden Rans Nusantara LC Raffi Ardian, bek sayap Timnas Indonesia Edo Febriansyah dipastikan tetap bertahan di Rans Nusantara LC. Hal itu muncul dari isu Edo yang center dikaitkan dengan Persib Bandung. Namun menurut Raffi Ardian, hal tersebut hanya sekedar kabar burung semata. Soal peluang juara Piala AFF 2022, Park Hang-seo mengaku bukan guru matematika. Misi Park Hang-seo mempersembahkan trofi Piala AFF 2022 sebagai kado perpisahan dari Timnas Vietnam menjadi berat lantaran Vietnam gagal memaksimalkan keuntungan bermain di kandang sendiri, yakni pada leg pertama final Piala AFF 2022 melawan Thailand lantaran berakhir imbang. Untuk itu, Vietnam wajib meraih kemenangan pada leg kedua final atau seri dengan skor di atas 2-2 untuk bisa menjabat gelar juara Piala AFF kedua. Mengenai kans Vietnam mengalahkan Thailand, Park Hang-seo tidak bisa memprediksinya. Ia menegaskan dirinya bukan seorang yang pandai dalam menghitung-hitung.